إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin. Wala in ataita, wala in lam di sini adalah taukid dan sungguh, walaupun ataita alladhina utul kitaba, engkau memberikan kepada orang-orang yang diberi kepadanya kitab, ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, bikulli ayatin, dengan semua ayat, walaupun engkau sampaikan semua penjelasan dan keterangan, bikulli ayatin, ma tabi'u qiblatak, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu, mereka tidak akan pernah mengikuti kiblat. Mereka menginginkan Muhammad itu kembali ke kiblatnya kepada Baitul Maqdis. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan engkau tidak mungkin mengikuti kiblat mereka, sebab perintah Allah Subhanahu wa taala sudah ada, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah wajahmu di arah Masjidil Haram. Kalau kamu jelaskan semuanya kepada mereka juga tidak akan mengikut, kamu juga tidak mungkin mengikut kepadanya. Maka sudah, ya, kembali kepada prinsipnya bahwa laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, bagimu apa yang kamu lakukan. Dan ini diantara satu hal yang harus dipegang oleh seorang da'i. Manhaj adalah at-taghaful. Taghaful itu jangan terlalu serius, ya. Maksudnya kita harus memiliki perhitungan di dalam berdakwah. Kalau kita sudah lihat tidak ada lagi harapan, sudah tinggal. Atau ada hal-hal kesalahan-kesalahan, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Selama itu tidak menyentuh dalam hal-hal yang sangat penting dalam agama kita. Wala in ittaba'ta wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatak. Bahkan di antara mereka tidak mungkin mengikuti kiblat satu sama lain. Yahudi tidak akan mengikuti kiblatnya Nasrani, Nasrani juga tidak akan mengikuti kiblatnya. Sudah, biarkan saja seperti itu. Banyak hal-hal yang kesibukan pemikiran yang harusnya ditinggalkan, ya, harusnya ditinggalkan. Kita fokus pada hal-hal yang sangat penting. Banyak hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam dakwah ini. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminaz zalimin. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzan laminaz zalimin, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kalau kita harus berpisah, berpisah. Yang penting berpisah karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah karena saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya kita sama, tapi ketika agama menginginkan kita berpisah, kita berpisah. Memang Rasulullah SAW itu kiblatnya di Baitul Maqdis selama 1 tahun lebih.
1 tahun 4 bulan, ya, atau 5 bulan. Tapi kemudian turun ayat, maka sudah berpaling meninggalkan Baitul Maqdis, kemudian berkiblat di Baitullah, Ka'bah. Sebab kalau tidak kita akan menjadi orang-orang yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu bukan pada semestinya. Alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bahkan Abdullah ibnu Salam, ya, salah seorang pembesar Yahudi, orang berilmunya dari orang Yahudi, ketika melihat Nabi SAW, dia mengatakan, langsung saya tahu, bahkan saya lebih mengetahuinya daripada anak saya. Sangat jelas, karena informasinya lengkap, jelas di dalam Taurat, dan itu selalu ditunggu-tunggu kapan munculnya Nabi. Sesuatu yang ditunggu itu perhatian kita sangat besar, ya, sangat besar. Coba orang kalau menunggu sesuatu, ada saja orang kayaknya ini, padahal bukan, kayaknya. Apalagi kalau memang mirip cirinya. Makanya mereka mengatakan, kami bahkan lebih mengenal Rasulullah Muhammad SAW daripada anak-anak kami. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan Abdullah bin Salam membocorkan itu. Sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa kamu nabi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang ditunggu. Cuma tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka kemudian mereka mengingkarinya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Informasi ini, tapi kemudian sesungguhnya sebagian mereka sungguh akan menyembunyikan kebenaran, dan sebenarnya mereka tahu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dan janganlah engkau menjadi sekali-kali menjadi di antara orang-orang yang ragu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin wijhatun, dan setiap umat mempunyai kiblat. Huwa muwalliha, yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aynama takunu, dimanapun kalian berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, Allah pasti akan mengumpulkan kalian seluruhnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Hendaklah kita berlomba dalam kebaikan. Orang-orang beriman diajak dalam kebaikan, itu adalah suatu kesyukuran yang besar, yang dimana nanti di akhirat dia akan merasakan kekecewaan atau penyesalan. Dan sebaliknya, ketika dia diajak, maka dia akan bersyukur. Orang kaya diajak menyumbang, dia akan bersyukur nanti di akhirat. Ya. Sekarang zahirnya pesantren atau masjid itu meminta, tapi sebenarnya dia sedang mengulurkan pertolongan kepada orang-orang kaya. Pesantren atau masjid telah membantu orang-orang kaya untuk mengurangi hisab hartanya. Coba di negara-negara seperti Arab Saudi ataukah Kuwait, Qatar, sumbangan masjidnya itu sudah sampai ke Indonesia, bahkan ribuan. Karena sulit di sana untuk beramal dengan harta. Susah, orang kaya semua. Masing-masing orang mau buat masjid. Ya, makanya harta mereka keluar melampaui negara mereka. Kita alhamdulillah orang-orang kaya masih banyak tempat-tempat di Indonesia ini kita bisa salurkan. Dan itu nikmat yang sangat besar, mengurangi hisab kita di dalam harta tersebut. Sama dengan orang berilmu,
ya harus menggunakan waktunya untuk mengamalkan ilmunya. Ya, semakin dia mengamalkan ilmunya, maka semakin kurang hisabnya tentang dalam masalah ilmu. Sama dengan kita yang memiliki waktu lowong, gunakan untuk dalam hal-hal yang baik. Dengan itu kita sudah mengurangi hisab kita yang akan kita pertanggungjawabkan semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat selanjutnya 149. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم